Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 MIA, kita sudah masuk ke semester 2. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran fisika bersama Bu Isti. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang gelombang mekanik. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang merambat getaran tanpa memindahkan partikel. Partikel hanya bergerak di sekitar titik keseimbangan. Jadi, yang dipindahkan itu bukan partikelnya, tapi adalah energinya. Gelombang berdasarkan mediumnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang membutuhkan medium. Apa sih medium? Medium itu adalah perantara. Contoh gelombang laut, gelombang bunyi, gelombang tali, dan lain sebagainya. Untuk gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak butuh medium. Contohnya gelombang cahaya. Tidak butuh medium berarti gelombang elektromagnetik bisa melalui ruang hampa. Contohnya adalah sinar ultraviolet. Gelombang berdasarkan arah rambatnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gelombang transversal, yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat. Yaitu contohnya adalah gelombang cahaya atau gelombang tali. Jadi yang gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat itu yang membentuk bukit dan lembah, naik turun. Itu namanya gelombang transversal. Sementara gelombang longitudinal yaitu gelombang yang searah dengan arah rambat. Contohnya adalah gelombang permukaan, gelombang bunyi, pegas. Nah, jadi untuk gelombang yang longitudinal itu berupa rapatan dan renggangan. Berikutnya adalah gelombang sirkular, yaitu gabungan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang pada permukaan air. Sirkular berarti melingkar. Besaran-besaran gelombang. Yang pertama adalah amplitudo, adalah simpangan terjauh yang dimiliki oleh suatu gelombang. Jadi di sini amplitudo adalah ketinggian bukit, ini, atau kedalaman lembah. Ini namanya adalah amplitudo. Yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambangnya adalah lambda. Nah, ini adalah lambda. Nah, besarnya lambda itu adalah satu gelombang atau panjang satu gelombang. Mana sih yang dimaksud satu gelombang? Jadi satu gelombang itu boleh satu bukit satu lembah. Jadi dari sini sampai sini itu namanya satu lambda. Atau boleh juga dari puncak ke puncak, itu namanya juga satu lambda. Atau boleh dari lembah ke lembah. Jadi kalau ini dilanjutkan gelombangnya, maka dari lembah ke lembah ini namanya juga satu lambda. Baik, berikutnya adalah gelombang longitudinal. Pada prinsipnya adalah sama. Yang dimaksud dengan satu gelombang lambda longitudinal adalah satu rapatan, satu renggangan. Jadi ini ya, sudah digambarkan di sini. Nih, boleh juga dari tengah-tengah rapatan ke rapatan berikutnya atau tengah-tengah renggangan ke renggangan berikutnya. Seperti itu. Berikut adalah rumus-rumus yang ada pada getaran. Ada periode, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran.
dilambangkan dengan T besar. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Kalau T besar periode, kalau T kecil itu adalah waktu total. N adalah jumlah getaran. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Lambangnya F kecil sama dengan N per T kecil. Keterangannya sama, F-nya adalah frekuensi, satuannya Hertz. Hubungannya apa? T besar sama dengan 1/F dan F sama dengan 1 per T besar. Berikutnya adalah cepat rambat gelombang. Dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Keterangannya adalah V kecil adalah cepat rambat, lambda adalah panjang gelombang, dan T besar periode, F kecil adalah frekuensi. Berikut adalah contoh soal. Sebuah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik. Nah, 20 kali ini berarti N, 4 detik ini berarti T kecil. Mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit, maka ini jaraknya tadi, maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah. Nah, anak-anak, kita lihat pembahasannya. Jadi tadi diketahui adalah N ya, N sebanyak 20 kali, T kecil 4 detik, itu nanti kita gunakan untuk mencari frekuensi. Frekuensi tadi rumusnya kan F sama dengan N per T. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Sementara jarak kedua gabus 100 cm itu digunakan untuk mencari lambda. Kita lihat saja. Nah, seperti ini. Ini gambarnya tidak boleh asal. Gambarnya ini adalah sesuai dengan soal. Soalnya tadi minta di antara kedua gabus itu ada 2 lembah dan ada 1 bukit. Bagaimana kalau nanti dirubah soalnya? Berarti gambarnya tidak seperti ini. Ini sesuai dengan soal. Nah, ini tadi menghitung frekuensi dan cepat rambat. Nah, ini untuk frekuensi tadi pakai rumus F sama dengan N per T, N-nya 20 per T-nya 4 sama dengan 5 Hz, seperti itu. Kemudian untuk mencari V, kita akan pakai lambda kali F. Nah, lambdanya kita dapatkan dari mana? Nah, kalau kalian perhatikan, tadi diketahui bahwa jarak antara 2 gabus itu tadi kan 100 cm. Nah, jarak antara 2 gabus itu berapa lambda? Nah, kalian lihat, coba kita hitung. Sini sampai sini ini adalah 1 lambda. Sini sampai sini ini adalah 2 lambda. Nah, jadi puncak ke puncak 1, puncak ke puncak lagi berarti 2. Berarti antara gabus kiri dan gabus kanan ada 2 lambda, seperti itu. Nah, 2 lambda itu tadi jaraknya adalah 100 cm. Kalau 2 lambda itu 100 cm, berarti 1 lambda 100 dibagi 2, atau sama dengan 50 cm. Baik, frekuensi tahu, lambda tahu, tinggal kita masukkan ke rumus paling bawah. Nah, rumus ini V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 50 cm. Boleh kalian rubah jadi meter, boleh. Kalau kalian rubah jadi meter berarti 0,5, dan frekuensinya di sini adalah 5. Tinggal dikalikan, 50 dikali 5
sama dengan 250. Nah, 250 satuannya adalah, jangan lupa karena kita tadi tidak merubah, berarti satuannya V sama dengan 250. Nah, ini ya, 250 cm per sekon atau 2,5 meter per sekon. Seperti itu anak-anak. Bagaimana kalau soalnya longitudinal? Sama saja caranya, hanya berupa rapatan dan renggangan. Nah, berikut adalah latihan soalnya nomor 1 dan nomor 2. Selamat mencoba. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.